Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari PT Logaritma akan menjelaskan penerapan turunan fungsi dalam ekonomi dan bisnis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Indaryani, saya sendiri. Selanjutnya ada Mesya, ada Stefani Priska Aichan, dan yang terakhir ada Friska Moniasari. Pada kesempatan kali ini apa saja sih yang kami bahas? Yang pertama ada keuntungan produsen, yang kedua produksi bersama atau joint product, yang ketiga diskriminasi harga, yang keempat fungsi produksi, yang kelima elastisitas parsial, yang keenam angka pengganda. Begitu juga kami lampirkan latihan soal beserta daftar pustakanya. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama adalah keuntungan produsen. Dalam teori ekonomi, seorang produsen dianggap memproduksi barang-barang untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Karena keuntungan maksimum yang menjadi tujuannya, maka ia akan menentukan tingkat output atau Q yang dapat memberikan keuntungan maksimum. Posisi di mana output yang dihasilkan telah memberikan keuntungan maksimum ini dikatakan sebagai posisi keseimbangan atau equilibrium. Disebut posisi keseimbangan karena pada posisi ini produsen tidak mempunyai kecenderungan untuk mengubah jumlah output dan harga outputnya. Bila ia mengubah jumlah output baik itu ditambah atau dikurangi, maka keuntungan totalnya justru akan menurun. Keuntungan merupakan selisih antara seluruh penerimaan dan ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan oleh produsen. Atau secara matematika dapat tulis sebagai berikut. Pi sama dengan TR dikurang TC, di mana Pi adalah keuntungan, TR adalah penerimaan, dan TC adalah biaya. Selanjutnya, keuntungan dapat diperoleh akan maksimum apabila dipenuhi syarat. Yang pertama, dP per dQ sama dengan 0. Yang kedua, d kuadrat Pi per dQ kuadrat kurang dari 0. Syarat pertama diperlukan untuk mendapatkan titik ekstrim yang mungkin berupa titik maksimum atau minimum, atau mungkin juga titik belok. Dari turunan pertama yang disamakan dengan 0 ini, kita bisa mencari nilai Q, yaitu jumlah yang harus diproduksi agar keuntungan yang didapatkan maksimum. Syarat kedua digunakan untuk membuktikan bahwa pada jumlah Q tersebut keuntungan memang maksimum atau mungkin ada kemungkinan yang lain. Syarat pertama, dP per dQ sama dengan D dikali TR dikurang TC per dQ sama dengan 0, atau D TR per dQ dikurang D TC per dQ sama dengan 0. Padahal MR sama dengan D TR per dQ dan MC sama dengan D TC per dQ. Maka MR dikurang MC sama dengan 0, atau MR sama dengan MC. Syarat kedua, D kuadrat Pi per dQ kuadrat kurang dari 0. D kuadrat Pi per dQ kuadrat sama dengan D dikali D TR per dQ per D TC per dQ per dQ. D kuadrat Pi per dQ kuadrat sama dengan DMR per dQ dikurang DMC per dQ. Jadi syarat kedua menghendaki agar DMR per dQ dikurang DMC per dQ kurang dari 0, atau DMR per dQ kurang dari DMC per dQ. Contoh soal dan pembahasan. Bila penerimaan total produsen ditunjukkan oleh persamaan TR sama dengan 100Q dikurang 4Q dan biaya totalnya ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 50 plus 20Q, maka tentukan jumlah output yang harus diproduksi agar supaya produsen memperoleh keuntungan yang maksimum. Di sini kita bisa memasukkan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu Pi sama dengan TR dikurang TC sama dengan 100Q dikurang 4Q dikurang dalam kurung 50 plus 20Q sama dengan 100Q dikurang 4Q dikurang 50 dikurang 20Q menghasilkan 80Q dikurang 4Q dikurang 50. Pi akan maksimum bila memenuhi dua syarat. Yang pertama, dP per dQ sama dengan 0, sama dengan 80 dikurang 8Q. 8Q sama dengan 80, Q sama dengan 80 dibagi 8 menghasilkan 10. Syarat kedua, D kuadrat Pi per dQ kuadrat kurang dari 0. D kuadrat Pi per dQ kuadrat sama dengan D dikali 80 dikurang 8Q per dQ menghasilkan min 8. Berapapun nilai Q, turunan keduanya selalu bernilai negatif.
Jadi Q sama dengan 10 akan memberikan keuntungan yang maksimum. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu adalah bagian 2, produksi bersama atau joint product. Nah, produk bersama ini adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan dengan menggunakan satu macam atau beberapa macam bahan baku. Nah, dalam tenaga kerja ini adalah adanya fasilitas pabrik yang sama dan dimasukkan input tersebut tidak diikuti jejaknya pada setiap macam produk tertentu, di mana jika nilai produk yang dihasilkan relatif sama atau setidaknya material jumlahnya bila dibandingkan dengan seluruh pendapatan revenues perusahaan, maka produk-produk tersebut merupakan produk bersama. Contohnya, pertekanan domba. Dengan proses produksi yang sama, dapat menghasilkan daging domba dan bulu domba dalam proporsi yang tidak selalu sama. Dalam hal ini, perhatian kita akan mengarah pada biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh produsen dalam proses produksinya. Tujuannya itu adalah untuk mencari keuntungan maksimal yang mungkin diperoleh produsen. Untuk mencapai tujuan tersebut, adanya dua informasi yang diperlukan, yaitu pendapatan total produsen dan biaya untuk memproduksi barang-barang tersebut. Nah, apa sih dalam kasus yang sederhana di mana hanya ada satu macam input yang digunakan untuk menghasilkan dua macam output? Nah, yang pertama itu adalah produsen menghadapi dua macam kurva permintaan. Misalkan outputnya barang A dan B, kemudian QA adalah jumlah barang A yang dihasilkan, QB adalah jumlah barang B yang dihasilkan. Fungsi permintaan yang dihadapi produsen adalah pertama yaitu adalah untuk barang A PA sama dengan FQA, untuk barang A PB sama dengan FQB, di mana PA adalah harga barang A, PB harga barang B. Nah, biaya bersama ini adalah joint cost, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk menghasilkan kedua macam barang ditujukan oleh fungsi TC sama dengan G buka kurung QA, QB yang tadi sudah kita jelaskan tadi ya. Nah, di mana sih TC ini merupakan biaya total yang dikeluarkan produsen. Penerimaan total produsen merupakan jumlah penerimaan dan jumlah barang A atau B. TR tadi ini adalah PAQA tambah PBQB, di mana TR adalah penerimaan total, keuntungan atau ini adalah TR TC atau X ini adalah masuk rumus PAQA tambah PBQB kurang G ke kurung QA QB tutup kurung. Tujuan produsen di sini untuk mencari beberapa tingkat output yang harus dihasilkan agar keuntungan yang diperoleh maksimum. Agar supaya keuntungannya maksimum, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama ini dapat kalian lihat. Yang pertama itu adalah syarat order pertama. Nah, AX kurang AQA sama dengan 0 dan AX sama dengan AQA sama dengan. Nah, syarat order kedua yaitu adalah yang dapat kalian lihat di sini adalah untuk memenuhi syarat-syarat order pertama dan pertama, maka kita memberikan contoh soal pembahasan yang pertama, yaitu adalah bila fungsi permintaan ditujukan oleh persamaan, yaitu adalah rumus PA sama dengan 36 kurang 3 QA dan PD sama dengan 40 kurang 5 QB, dan fungsi biaya bersama itu adalah rumusnya C sama dengan QA pangkat 2 tambah 2 QA QM tambah 3Q2D. Nah, maka tentukan jumlah dan harga yang akan memaksimalkan keuntungan produsen. Maka keuntungannya yang dapat kita lihat itu adalah X sama dengan TR kurang C, maka PA kali QA tambah PQ kali QD PQ kali QD sama C, maka QA buka kurung 36 kurang 3 QA tambah QB kali buka kurung 40 kurang 5 QN dan dikurang Q pangkat 2A tambah 2 QA QD tambah 3 Q pangkat 2A. Nah, hasil tersebut kita lepaskan buka kurungnya, maka dapat kita hasilkan yaitu adalah negatif 4 Q pangkat 2A kurang 8Q pangkat 2B kurang 2QA QD tambah 36QA tambah 40QB. Itu merupakan syarat order pertama, maka kita masukkan AX kurang AQA sama dengan minus 8QA kurang 2QB tambah 36 yaitu 0. Dan selanjutnya yaitu adalah
4QA tambah QB ini sama dengan 18, dan memasuki rumus lagi N AS ini A/B yaitu adalah minus 16 QB kurang 2QA tambah 40 sama dengan 0, maka QA nya adalah QA tambah 8 QB sama dengan 20. Dari persamaan di atas kemudian dicari nilai QA dan QB nya, yaitu adalah masuki syarat order kedua, yaitu adalah dapat kita lihat dari seluruhnya di sini. Maka A pangkat 2X sama dengan per 2Q pangkat 2 sama dengan negatif 8, dan dihasilkan lagi jadi menghasilkan negatif 16. Maka persamaan syarat tersebut kita bagi yang menghasilkan menjadi 128, dan kita mengkurangkan yaitu adalah A pangkat 2X per AQA AQB pangkat 2 sama dengan 4. Nah, maka jadi karena hasil tersebut dapat kita lihat lebih besar dari 0 dan hasilnya tersebut yaitu adalah, maka untuk QA sama dengan 4 dengan QB2 keuntungannya maksimum, dan untuk QA negatif 4 dan QB2 maka hasilnya itu memiliki keuntungan sebesar 112 ya, minus 112. Nah, yang ketiga yaitu adalah diskriminasi harga. Pada dasar monopoli ini, monopoli dapat saja menaikkan keuntungan dengan menjual barangnya di beberapa tempat dengan harga penjualan yang tidak sama. Karena yang akan dibahas di sini adalah suatu keadaan di mana produsen menghadapi dua pasar yang berbeda dan pembeli tidak dapat membeli produk pasar yang satu dijual dengan pasar yang lain. Nah, semisalnya nih, bila monopolis menghadapi dua pasar yaitu A dan B, sedangkan TRA yaitu QA dan TRB adalah QB adalah penerimaan total dari pasar A dan B. Maka biaya produksi tersebut untuk barang yang dijual di kedua pasar yaitu adalah TC sama dengan QA tambah QB, maka keuntungan yang diperoleh sebagai berikut. Nih, contoh lagi ya, yang dapat kamu lihat yaitu termasuk syarat order kedua dan order pertama, dimana keuntungan dimaksimum, maka maksudnya itu adalah AX sama dengan AQA dengan TRA buka kurung QA sama dengan C pangkat 1 buka kurung QA tambah QB sama dengan 0, maka hasilnya itu jadi itu merupakan penerimaan marginal di mana MRA itu di pasar A dan TRA QA adalah marginal dan di pasar B, sedangkan C QA tambah QB tidak lain adalah biaya marginal. Nah, syarat order kedua itu adalah keuntungan yang diperoleh produsen maksimum apabila hasil tersebut lebih besar dari 0. Maka contoh soal pembahasan diskriminasi harganya yaitu adalah pertama itu adalah kurva permintaan dan kurva biaya ditunjukkan dalam persamaan PA sama dengan 80 kurang 5 QA. Nah, yang PB nya itu adalah 180 kurang 20 QB, TC nya 50 tambah 20 buka kurung 2 QA dan tambah QB kurung penerimaan produsen di masing-masing pasar. Nah, kita memasuki rumus di mana TRA ini adalah PQ kali QA sama dengan 80 QA kurang 5 Q pangkat 2. Keuntungannya yaitu dapat kita rumuskan seluruhnya, maka memasuki syarat order pertama. Dari persamaan di atas dapat kita hitung ya, dapat kita lihat dari syarat order pertama, maka QA sama dengan 6 dan QB itu adalah 4. Dengan melakukan substitusi jumlah yang dijual pada masing-masing fungsi permintaannya akan menghasilkan PA nya adalah 50, PB nya 100, dan keuntungannya diperoleh X sama dengan 450. Nah, syarat order kedua itu mengharuskan kita mencari turunan parsialnya yang kedua, yaitu kita lihat sini keuntungan yang diperoleh produsen maksimum ya di bawah ini. Nah, maka yang diharuskan dalam rumusnya itu adalah harus lebih besar daripada 0. Nah, yang keempat yaitu adalah fungsi produksi, di mana produsen dalam memproduksi barang mempunyai landasan teknis yang di dalam teori ekonomi disebut dengan fungsi produksi, di mana fungsi tersebut
menjadi suatu fungsi persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dengan tingkat penggunaan input lainnya. Secara umum, fungsi dapat ditulis sebagai Q sama dengan F kekurung X1, X2, X3 hingga seterusnya sampai Xn. Nah, di mana Q ini menunjukkan besar X1, X2, X3 hingga Xn ini adalah input-input yang digunakan. Output yang diberi simbol Q disebut juga total physical product dan disingkat TPP. Kurva TPP ini didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan tingkat produksi total Q pada berbagai tingkat penggunaan input variabel dan input lainnya. TPP ini itu rumusnya adalah TPP sama dengan 0 sama dengan F X1, X2, X3 hingga Xn. Nah, kurva lain itu yaitu MPP, yaitu adalah kurva marginal physical product yang rumusnya yaitu adalah XTPP atau ini adalah AQ atau AX. Nah, dalam selanjutnya itu adalah kurva average physical product AP, merupakan kurva yang menunjukkan hasil rata-rata unit per input. Berbagai tingkat penggunaan input tersebut ditulis dalam rumus APP sama dengan TPP bagi X sama dengan Q per X sama dengan buka kurung F kurung lagi X tutup kurung terus dibagi X. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan hubungan antara TPP, MPP, dan APP. Bisa kita lihat pada slide PPT bahwa yang gambar pertama itu merupakan gambar TPP dan yang kedua gambar MPP. Bisa diamati kalau seumpamanya ada yang kurang paham. Kemudian lanjut ke contoh soal dan pembahasan. Contoh soalnya, dari suatu fungsi produksi diketahui rata-ratanya dengan APP yaitu 100X dikurang 2X kuadrat. Tentukan besarnya MPP pada saat penggunaan input X yaitu sebesar 30. Berapakah besar MPP pada saat APP maksimum dan berapakah produksi total pada kedua keadaan tersebut. Kita ketahui tadi kalau APP-nya itu 100X dikurang 2X kuadrat. Terus kalau mencari TPP, maka rumusnya yaitu APP dikali X. Kita masukkan APP-nya yaitu 100X dikurang 2X kuadrat dikali X, maka dapatlah hasilnya 100X kuadrat dikurang 2X pangkat 3. Kemudian untuk mencari MPP itu menggunakan rumus yaitu dTPP per dx. Tinggal dimasukkan, dapatlah hasilnya 200X dikurang 6X pangkat 2. Pada saat penggunaan X sama dengan 30, maka besar MPP-nya adalah kalau kita ketahui kalau X-nya yaitu 30, maka MPP-nya tinggal masukkan saja yaitu dari persamaan di atas yang awalnya 200X dikurang 6X kuadrat. Kita masukkan X-nya sebesar 30, maka dapatlah 200 dikali 30 dikurang 6, 30 pangkat 2. Maka dapatlah hasilnya 6.000 dikurang 5.400 dengan hasil 600. Nah, pada saat APP maksimum, maka syarat order pertama yaitu DAPP per DX sama dengan 0. Dengan DAPP per DX sama dengan 100 dikurang 4X pangkat 0. Maka 4X sama dengan 100 dengan X yaitu 25. 100 dibagi 4 maka hasilnya 25. Kemudian syarat order kedua yaitu D pangkat 2 APP per DX pangkat 2 itu harus lebih kecil dari 0. Di mana D pangkat 2 APP per DX pangkat 2 sama dengan minus 4. Karena minus 4 itu lebih kecil dari 0, maka X sama dengan 25 APP maksimum. Untuk X sama dengan 25, maka MPP sama dengan 200 dikali 25 dikurang 6 dikali 25 pangkat 2 dengan total hasil yaitu 1250. Besarnya produksi total TPP untuk X sama dengan 30, yaitu kita masukkan ke dalam rumus dengan hasil total nilai yaitu 100 dikali 30 pangkat 2 dikurang 20 dikurang 2 dikali 30 pangkat 3 dengan total 90.000 dikurang 54.000 sama dengan 36.000. Lalu untuk X sama dengan 25, maka TPP yaitu 100 dikali 25 pangkat 2 kemudian 2 dikali 25 pangkat 3, maka dapatlah 62.500 dikurang 32.250 dengan total hasil 31.250. Kemudian kita masuk ke pembahasan elastisitas parsial. Suatu konsep penting yang lain yang berhubungan dengan fungsi produksi tentunya adalah elastisitas produksi. Seperti telah kita ketahui bahwa konsep elastisitas mengukur derajat kepekaan, di mana elastisitas produksi mengukur derajat kepekaan jumlah output terhadap perubahan salah satu faktor yang memengaruhinya. Nah, secara definisi, elastisitas produksi ini merupakan persentase perubahan jumlah output yang dihasilkan yang disebabkan adanya perubahan penggunaan input dengan 1% atau secara sistematis.
Nah, dapat dirumuskan dengan sama dengan pertial X per pertial Q per pertial X dikali X per Q. Kemudian contoh soal yang pembahasan yaitu suatu fungsi produksi ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 4xy dikurang x kuadrat, di mana Q adalah output dan X dan Y adalah input yang digunakan. Berapakah elastisitas produksi untuk X dan Y bila input X yang digunakan 1 unit dan input Y yang digunakan 1 unit. Nah, untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, maka Q sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kita tinggal ubah saja yang awalnya X yaitu 4xy kurang x kuadrat, kita ubah X dengan Y-nya itu 1, karena diketahui di soal bahwa X dan Y merupakan 1. Maka dikurangkan dapatlah Q sama dengan 4 dikurang 1 yaitu 3. Kemudian untuk elastisitas produksi input X dengan rumus X sama dengan pertial X per pertial Q per pertial X dikali X per Q, di mana pertial Q per pertial X yaitu 4Y dikurang 2X. Nah, untuk Y1 dan X sama dengan 1, tinggal kita masukkan pertial Q per pertial X sama dengan 4 kali 1 tetap 4, 2 kali 1 tetap 2, maka 4 kurang 2 ya, 2 hasilnya. Lalu itu hasil dari X Q per X. Kemudian jika dimasukkan ke rumus, yang rumus X, maka dapatlah X sama dengan 2 dikali 1 per 3. 1 per 3 dapat dari mana? 1 per 3 dapat dari Q per X. Q-nya 1, X-nya 1, Q-nya 3. Maka dapatlah hasil X yaitu 2 per 3. Kemudian elastisitas produksi input Y, di mana Y sama dengan pertial Q per pertial Y dikali Y per Q. Pertial Q per pertial Y itu sama dengan 4X. Maka untuk X sama dengan 1, masukkan saja pertial Q per pertial X itu sama dengan 4. Maka kenapa 4? Karena yang di pertama di sini itu kita ketahui kalau pertial Q per pertial Y sama dengan 4X. Kalau X-nya 1, maka kalikan saja 4 kali 1, maka pertial Q per pertial Y-nya tetap 4. Karena dikalikan 1. Kemudian jadi Y yaitu 4 dikali 1/3 sama dengan 4 per 3. Kemudian angka pengganda. Turunan parsial dapat juga dikatakan dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai angka pengganda atau multiplier modal untuk menentukan pendapatan secara umum dapat ditulis dengan rumus yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M, dengan penjelasan di mana Y itu pendapatan, C itu konsumsi, I itu investasi, G itu pengeluaran pemerintah, X itu ekspor, dan M itu impor. Modal tersebut adalah modal untuk perekonomian 4 sektor. Kalau untuk setiap variabel yang berbeda di sebelah kanan tanda persamaan diketahui, yaitu dapat kita lihat nih pada slide PPT. Ini merupakan rumusnya. Ada C sama dengan C0 tambah BY, I sama dengan I0 tambah AY, dan seterusnya. Kemudian dengan kesimpulan dari tingkat keseimbangan harga adalah Y sama dengan 1 per 1 dikurang B kurang A dikali C0 tambah I0 tambah G0 dikali X0 dikurang M0. Itu merupakan rumus tingkat keseimbangan harga. Jadi angka pengganda yang dapat digunakan ditentukan oleh turunan parsial, yaitu diturunkan ke salah satu variabel yang ada. Jadi angka pengganda untuk pengeluaran pemerintah ditunjukkan oleh pertial Y per pertial G0 itu sama dengan 1 per 1 kurang B kurang A. Dengan angka pengganda untuk impor ditentukan oleh pertial Y per pertial M sama dengan 1 per 1 kurang B kurang A. Angka pengganda untuk konsumsi rumusnya yaitu pertial Y per pertial C0 sama dengan 1 per 1 kurang B kurang A. Nah, angka pengganda yang lain untuk investasi dan ekspor besarnya sama dengan angka pengganda untuk pengeluaran pemerintah dan angka pengganda untuk konsumsi, yaitu 1 per 1 kurang B yang kurang A. Untuk lebih paham, kita masuk kepada contoh soal di mana contoh soal ini ada dalam suatu perekonomian ada 3 sektor, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G, kemudian C kurang C0 tambah BY, kemudian I sama dengan I0, G sama dengan G0, dengan diketahui C0 itu sama dengan 135, B-nya itu 0,8, I0 75, dan G0 sama dengan 30. Pertanyaannya, tentukan persamaan tingkat keseimbangan pendapatan
tentukan besarnya pendapatan keseimbangan, berapa angka penggandanya. Nah, terus jawabannya itu yang pertama kita menggunakan rumus diketahui di soal, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G. Sama dengan lagi bawahnya kita masukkan rumusnya, yaitu C tambah BY tambah I0 tambah G. Tinggal dipindah ruaskan saja, jadi Y sama dengan BY sama dengan Y kurang BY sama dengan C0 tambah I0 tambah G0 dengan 1 kurang B kurung dikali Y, kemudian C0 tambah I0 tambah G0. Maka dapatlah Y yaitu 1 per 1 BY dikali C0 kali I0 dan kali G0. Pendapatan keseimbangan di mana Y sama dengan 1 per 1 kurang 0 dikali 8. Kita masukkan rumus ini, rumus yang di atas kita masukkan ke dalam angka-angka yang sudah diketahui tadi, di mana C 135, B 0,8, I0 nya 75, G0 nya 30. Tinggal kita masukkan ke rumus yang A tadi, maka dapatlah Y sama dengan 1 per 1 dikurang 0,8 yaitu B dikali 135 C0 ditambah 75 I0 ditambah 30 G0. Maka dapatlah 240 per 0,2 dengan hasil 1200. Kemudian angka pengganda untuk konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah besarnya sama, yaitu K sama dengan pertial Y per pertial C, pertial Y sama dengan pertial I sama dengan pertial Y per pertial G sama dengan 1 per 1 kurang B. Dengan B itu 0,8, maka dapatlah penggandanya 1 per 1 kurang 0,8 sama dengan 1 per 0,2 sama dengan 5. Nah, dengan menggunakan metode ekonomi, tiap sektor diketahui, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G dengan G sama dengan C0 tambah B YD. Berikut adalah latihan soal yang pertama. Misalkan pada fungsi permintaan untuk dua jenis barang yang dihadapi oleh produsen ditunjukkan oleh persamaan berikut. PA sama dengan 1 dikurang QA, PB sama dengan 1 kurang QB. Biaya total untuk produksi bersama adalah partial Q dibagi partial Y sama dengan 4X. Untuk X sama dengan 1, maka partial Q dibagi partial Y sama dengan 4. Jadi, Y sama dengan 4 dikali 1 per 3, sama dengan 4 per 3. Elastisitas yang diperoleh dari bilangan di atas artinya adalah, bila input X berubah sebesar 1%, maka untuk penggunaan input Y sebanyak 1 unit, outputnya akan berubah sebesar 2 per 3%. Begitu pula untuk elastisitas produksi input Y. Bila input Y berubah sebesar 1%, maka untuk penggunaan input X sebanyak 1 unit, outputnya akan berubah sebesar 4 per 1%. Maka pada partial pangkat 2N per partial Q pangkat 2A dikali partial pangkat 2N dibagi partial Q pangkat 2B lebih besar, buka kurung, partial pangkat 2N per partial QA partial QB tutup kurung pangkat 2. Maka pada QA sama dengan 1 per 3 dikali 1 dan QB sama dengan 1 per 3. Pi sama dengan 1 per 3 dalam kurung maksimum. Latihan soal yang kedua. Bila penerimaan total produsen ditunjukkan oleh persamaan TR sama dengan 200 dan biaya totalnya ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 20.000 ditambah 100 Q. Maka berapakah tingkat produksi pada saat BOP? Apa yang terjadi pada saat produksi sebanyak 300 unit? Berikut adalah penyelesaiannya. Pi sama dengan TR dikurang TC. BOP dikali Pi sama dengan 0 TR dikurang TC sama dengan 0. TR sama dengan TC. Maka 200 Q sama dengan 20.000 ditambah 100 Q. 200 Q dikurang 100 Q sama dengan 20.000. 100 Q sama dengan 20.000. Q sama dengan 200.
Jika Q sama dengan 300, maka TR sama dengan 200 dikali 300, sama dengan 60.000. TC sama dengan 20.000 ditambah 100 dikali 300 sama dengan 50.000. TR lebih besar dari TC sama dengan untung. Besar keuntungan Pi sama dengan TR dikurang TC sama dengan 60.000 dikurang 50.000 sama dengan 10.000. Berikut adalah contoh latihan soal nomor 3. Bila fungsi permintaan ditentukan oleh persamaan Q sama dengan 400 dikurang 8P ditambah 0,05Y, di mana P sama dengan 15 dan Y sama dengan 12.000. Berapakah elastisitas pendapatannya? Penyelesaian. Y sama dengan partial QD dibagi partial Y dikali Y dibagi QD. Partial QD per partial Y sama dengan 0,05. QD sama dengan 400 dikurang 8 dikali 15 ditambah 0,05 dikali 12.000 sama dengan 400 dikurang 120 tambah 600 sama dengan 800. Y sama dengan 0,05 dikali 12.000 per 880 sama dengan 0,682. Berikut adalah latihan soal nomor 4. Fungsi produksi ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan XY. Harga input X sama dengan PX sama dengan 5. Dan harga input Y sama dengan PY sama dengan 5. 4. Berapakah biaya minimum yang harus dikeluarkan produsen untuk memproduksi 500 unit? Penyelesaiannya, XY sama dengan 500, persamaan isokuan yang didapat X sama dengan 500 dibagi Y dimasukkan ke dalam persamaan isokos. C sama dengan 5 dikali 500 dibagi Y tambah 4Y sama dengan 25.000 dibagi Y tambah 4Y. Supaya biaya minimum, maka DC per DY sama dengan 0 sama dengan 2.500 dibagi Y kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Y kuadrat sama dengan 2.500 per 4. Y kuadrat sama dengan 625. Y sama dengan 25. Untuk Y sama dengan 25, maka X sama dengan 500 per 25 sama dengan 20. Jadi biaya untuk memproduksi 500 unit adalah C sama dengan 5 dikali 20 ditambah 4 dikali 25 sama dengan 100 tambah 100 sama dengan hasilnya 200. Yang kedua yaitu menggunakan syarat D kuadrat C per DY kuadrat lebih besar dari 0. D kuadrat C per DY kuadrat sama dengan 2 kali 2.500 per Y pangkat 4 sama dengan 5.000 per Y pangkat 4. Untuk Y sama dengan 25, maka D kuadrat C per DY kuadrat lebih besar dari 0. Ini berarti C maksimum. Latihan soal nomor 5. Contoh, bila diketahui Y sama dengan C ditambah I ditambah G, C sama dengan C0 tambah BYD, T sama dengan T0 tambah Y, YD sama dengan Y dikurang T, di mana G sama dengan G0 sama dengan 20, I sama dengan I0 sama dengan 30, C0 sama dengan 85, B sama dengan 0,75, T sama dengan 0,2, dan T0 sama dengan 20. Maka bisa dilihat pada tabel berikut ini. Pendapatan keseimbangan sama dengan Y sama dengan 85 ditambah 30 tambah 20 dikurang 0,75 dikali 20 per 1 dikurang 0,75 ditambah 0,75 dikali 0,2.
Y sama dengan 120 per 0,4 sama dengan 300. Angka pengganda K sekarang besarnya berubah dari 1 per 1 kurang B menjadi 1 per 1 kurang B ditambah B, BT dikali bila tidak ada pajak pendapatan, maka K sama dengan 1 per 1 kurang B sama dengan 1 per 1 kurang 0,75 sama dengan 1 per 0,25 sama dengan hasilnya 4. Bila ada pajak pendapatan, maka K sama dengan 1 per 1 kurang B ditambah BT sama dengan 1 per 1 kurang 0,75 ditambah 0,75 dikali 0,2 sama dengan 1 per 0,4 sama dengan 2,5. Ternyata dengan adanya pajak pendapatan yang proporsional dengan pendapatan, maka angka pengganda menjadi lebih kecil. Y sama dengan C0 ditambah I0 sama dengan G0 dikurang BT0 per 1 kurang B tambah BT. Berikut adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Matematika Ekonomi dari Dr. Wahyu Widayat, MEC. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.